Belum lama ini, Insead melaksanakan satu survei yang dilaksanakan di seluruh dunia kepada lebih dari 300 senior business leaders yang bergerak di bidang hospitality, otomotif, dan bahkan biotech. Dan dalam laporan yang mereka berikan, dikatakan bahwa 61% dari senior business leaders ini mengalami masalah dalam hal memenuhi kebutuhan akan support yang dibutuhkan oleh pekerja mereka, dan bagaimana kebutuhan dari company yang mereka pimpin untuk menghasilkan hasil yang baik tentunya untuk perkembangan perusahaan mereka. Dan akibatnya, para senior business leaders ini kemudian jatuh pada perangkap, yaitu apakah mereka harus mendahulukan compassion atau performance dari pekerja mereka. Nah, ini tentu hal yang tidak mudah, karena kita tahu bahwa ketika kita berbicara leadership, selalu akan ada dua hal yang kita akan lihat, yaitu bagaimana kita menunjukkan compassion kita kepada orang-orang yang kita pimpin, tetapi di saat yang bersamaan kita juga menuntut adanya accountability, yang mana kita juga berharap orang-orang yang kita pimpin ini memberikan hasil kerja yang baik demi perkembangan organisasi maupun perusahaan yang kita pimpin. Nah, situasi yang kita hadapi saat ini di tengah pandemi yang berkepanjangan membuat kepemimpinan itu kemudian semakin sulit. Nah, pertanyaan untuk coba kita pikirkan sama-sama saat ini adalah, apa kira-kira yang harus dilakukan oleh para pemimpin sehingga mereka tidak jatuh kepada perangkap ini, yang mana mereka harus memilih antara compassion atau performance. Sebelum lebih lanjut, saya mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Swokas, dan di kanal ini saya senang berbagi hal-hal terkait leadership development maupun self-development. Jika kalian baru pertama kali berkunjung ke kanal ini, maka saya ajak kalian untuk subscribe terlebih dahulu, supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali ada video baru yang diunggah di kanal ini. Mark Mortensen dan Heidi Gardner dalam artikel mereka yang berjudul Leaders Don't Have to Choose Between Compassion and Performance, mereka membagikan insight mereka kepada para pemimpin supaya para pemimpin bisa menghindari jebakan antara memilih compassion maupun performance dalam hal kepemimpinan. Nah, supaya para pemimpin terhindar dari jebakan ini, mereka memerlukan 4 hal, yaitu data, prioritas, setup, dan yang terakhir adalah collaboration. Nah, apa yang kira-kira mereka maksudkan dengan 4 hal ini? Coba kita lihat satu persatu. Pertama, data. Yang mereka maksudkan adalah para pemimpin harus mampu menemukan fakta terkait situasi yang sedang dihadapi oleh para karyawan yang mereka pimpin. Jadi para pemimpin needs to figure out what matters. Jadi tahu apa yang sebenarnya yang penting. Jadi penting sekali para pemimpin itu mendapatkan data yang otentik dari karyawan yang mereka pimpin. Tidak bisa para pemimpin ini berasumsi saja. Saat mereka menawarkan bantuan kepada para karyawan mereka, tentu mereka harus menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang tepat. Mereka bisa mulai dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Kesulitan apa yang kamu hadapi sepanjang 1 bulan terakhir? Atau perubahan apa di tempat kerja kamu saat ini yang kira-kira memberikan dampak yang positif dalam hal performa kamu? Jadi kita cari tahu hal-hal yang memang benar-benar penting dan itu terkait langsung dengan karyawan yang kita pimpin. Hal yang kedua yaitu prioritization. Make time for compassion. Dalam hal ini, hal yang paling penting adalah para pemimpin ini harus mencari tahu apa kira-kira agenda atau pekerjaan yang memang benar-benar memberikan hasil yang signifikan dalam performa perusahaan. Jadi, kunci dalam hal ini adalah take away the work that doesn't matter. Jadi, kalau ada pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya tidak memberikan dampak yang sangat signifikan pada saat ini, coba keluarkan saja itu dari prioritas. Selanjutnya, terus dipikirkan, apakah pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan kita, dalam hal ini dalam agenda keseharian mereka, itu betul-betul memberikan nilai tambah kepada performa perusahaan atau tidak. Karena kalau tidak, bisa jadi kita hanya menambah-nambahkan pekerjaan yang sebenarnya itu justru memberikan beban baru kepada karyawan kita, yang sebenarnya tidak memberikan hasil yang signifikan juga. Dan hal yang ketiga adalah setup. Dalam hal ini, yang didorong adalah para pemimpin itu kemudian meningkatkan yang namanya transparansi. Para pemimpin dituntut untuk menciptakan satu lingkungan di mana adalah hal yang normal
bagi pemimpin dan karyawan untuk ada percakapan yang mana mereka bisa saling tahu situasi masing-masing. Para karyawan perlu diberitahu tentang apa yang menjadi ekspektasi dari perusahaan dan apa situasi yang sedang dihadapi oleh perusahaan saat ini. Sementara di saat yang bersamaan juga, karyawan juga diberikan ruang untuk mereka juga memberitahu kebutuhan dan keadaan real mereka dalam pekerjaan. Sehingga dalam hal ini tercipta keseimbangan antara apa yang dibutuhkan oleh karyawan dan apa yang menjadi kepentingan dari perusahaan. Dan yang keempat, yaitu kolaborasi. Nah, dalam hal ini, yang mereka suggest adalah bagaimana pemimpin dan karyawan itu sama-sama mencari solusi atas persoalan yang sedang dihadapi oleh karyawan dan bahkan juga oleh perusahaan. Tidak bisa hanya berpikir bahwa, oh ini adalah urusan karyawan dan ini adalah urusan dari pimpinan. Nah, tentu ini adalah cara pendekatan yang mungkin baru ya, karena dalam hal ini solusi itu tidak selalu dibebankan hanya kepada pemimpin. Mereka, para karyawan atau pekerja juga diberikan ruang untuk mereka sama-sama memikirkan apa solusi yang bisa sama-sama mereka raih atau yang mereka bisa usahakan untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Nah, tentu bagaimana ini bisa terjadi? Tentu ketika ada ruang yang diberikan untuk ada diskusi antara pemimpin dan karyawan. Nah, ketika kita melihat hal-hal yang mereka bagikan dalam artikel mereka tersebut, apa sebenarnya yang kita bisa simpulkan? Kita bisa simpulkan ada satu hal sederhana, bahwa compassionate leadership atau kepemimpinan yang mengutamakan compassion ini bukan sedang berbicara tentang bagaimana seorang pemimpin itu diberikan ruang dan seperti seolah-olah mengambil apa yang harus dikerjakan oleh karyawan dan seolah-olah terus memberikan apa yang diminta oleh karyawan. Nah, tetapi di sisi yang lain juga tidak juga sedang berbicara bahwa kepemimpinan ini adalah menuntut ya, terus menuntut karyawan memberikan hasil pekerjaan yang optimal dan kemudian mengabaikan apa yang menjadi kebutuhan mereka terutama dalam hal well-being. Nah, tentu ini harus ada yang namanya keseimbangan. Dan dalam hal ini, pemimpin yang terus berusaha mendapatkan hasil performance yang baik dari karyawannya, tentu harus melihat bagaimana dia memberikan support yang dibutuhkan oleh karyawan, dan bagaimana dia juga menantang atau dia terus mendorong karyawannya untuk bisa terus memberikan kontribusi yang baik pada perkembangan organisasi yang dia pimpin. Nah, kalau kalian, kira-kira apa yang biasanya kalian lakukan supaya pemimpin itu tidak perlu terjebak pada situasi harus memilih antara compassion atau performance? Mari bagikan di kolom komentar di bawah ini. Thanks for joining us this week on Sketch and Angle. If you found value in the show, we would appreciate if you would simply tell a friend about the show. And be sure to tune in next Monday for our next episode.